23 November 1963 adalah hari tewasnya Presiden Amerika Serikat ke-35 John F. Kennedy. Hingga sekarang, setelah 60 tahun berlalu, pembunuhan Kennedy masih terbungkus dalam misteri dan rahasia. Dan ada banyak teori dan dugaan tentang upaya sebenarnya terhadap Presiden Amerika Serikat. Saya menyadari bahwa jika saya tidak menembak sekarang, saya akan kehilangan kesempatan terakhir dan gagal dalam pekerjaan ini. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh satu-satunya tersangka penembakan Presiden John F. Kennedy. Namanya adalah Harvey Oswald. Ditangkap dalam waktu 1,5 jam setelah penembakan. Oswald berprofesi sebagai seorang karyawan perpustakaan sekolah. Sayangnya motif Oswald dalam membunuh Kennedy tidak diketahui karena dia juga dibunuh 2 hari setelah penangkapannya oleh orang bernama Jack Ruby. Lebih gilanya dia menembak Oswald di dalam kantor polisi. Oke, sebelum kita bahas rantai kematian orang-orang yang terlibat dengan kasus John Kennedy ini, kami kasih profil singkat John Kennedy dulu. John Kennedy lahir tanggal 29 Mei 1917 dalam keluarga kaya raya keturunan Irlandia. Dia juga seorang veteran Perang Dunia Kedua dengan pangkat letnan di tahun 1947. Pernah menjadi senator dari negara bagian Massachusetts, entah sebutannya apalah ya, di tanggal 8 November 1960 pada usia 43 tahun. Kennedy memenangkan pemilihan presiden dengan mengalahkan Richard Nixon. Selama 3 tahun menjadi kepala negara, banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang dianggap sebagai pemicu rencana pembunuhan terhadap John Kennedy. Kennedy menjabat sebagai kepala negara selama 3 tahun. Kennedy bersama saudara lelakinya, Jaksa Agung Robert Kennedy, mengumumkan perang melawan kejahatan terorganisir dan kelompok-kelompok mafia. Akibatnya jumlah vonis terhadap mafia meningkat sampai 800%. Ada juga kegagalan invasi Teluk Babi di Kuba. Operasi ini mencakup pendaratan mendadak pasukan di Teluk Babi di pantai selatan Kuba. Sayangnya pasukan ini terdiri dari para pengungsi Kuba yang kurang terlatih dan segera ditangkap oleh pasukan Kuba. Setelah operasi yang gagal ini, Kennedy mempensiunkan direktur CIA. Saat itu Allen Dulles, yang pada akhirnya Amerika menghentikan upaya penggulingan kekuatan Fidel Castro. Dan beberapa bulan sebelum kematiannya, Kennedy menandatangani Executive Order nomor 1110 yang memberi wewenang kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk mencetak mata uang nasional secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari Federal Reserve System yang telah memprivatisasi mata uang Amerika Serikat sejak tahun 1913 dan disebut sebagai pemilik uang. Selain itu, Kennedy adalah pendukung ide kesetaraan. Di Juni 1963, Kennedy mengirimkan rancangan undang-undang desegrasi luas ke Kongres sebagai langkah untuk mengatasi diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Dia bertemu dan aktif membantu Martin Luther King dalam perjuangannya untuk hak sipil kaum kulit hitam. Sebagai presiden, Kennedy membantu Martin Luther mengorganisir March on Washington for Jobs and Freedom pada bulan Agustus 1963 yang diikuti oleh 300.000 orang, dan di mana Martin Luther King menyampaikan pidato terkenalnya, I Have a Dream. Sekarang kita masuk ke detik-detik sebelum penembakan. Kennedy melakukan perjalanan ke Dallas, Texas bersama istrinya dalam konvoi yang ditemani oleh agen layanan rahasia. Konvoi presiden tersebut berangkat dari bandara ke pusat kota. Kennedy biasanya menggunakan mobil yang tidak memiliki atap sehingga warga yang menyambut presiden dapat melihatnya secara langsung. Dan rute perjalanan konvoi presiden telah dipublikasikan oleh media 3 hari sebelum kunjungan Kennedy. Konvoi ini diawasi oleh 34 agen yang berkomunikasi satu sama lain dengan gerakan tubuh, bukan dengan radio. Ketika mobil presiden melewati gedung perpustakaan buku sekolah, menurut versi resmi terdengar 3 tembakan. Kennedy terluka di punggung dan kepala, sementara Gubernur Texas Connally terluka di pundak. Saat peluru menembus punggung Kennedy dan mengenai Connally, peluru lain mengenai kepala Kennedy. Tembakan ketiga meleset, namun saksi-saksi mengklaim bahwa ada lebih banyak tembakan yang terjadi dari berbagai arah. Segera setelah itu, presiden dibawa ke rumah sakit terdekat. Pada saat itu, ia masih hidup, tetapi nyawanya tidak dapat terselamatkan. Luka kepala yang ia derita terlalu serius, dan Kennedy meninggal dunia 1,5 jam kemudian. Langsung setelah itu, Wakil Presiden Lyndon Johnson mengambil sumpah di atas pesawat presiden dan menjadi presiden baru Amerika Serikat. Satu-satunya tersangka dalam pembunuhan itu adalah Harvey Oswald, ditangkap dalam waktu 1,5 jam. Oswald adalah seorang karyawan perpustakaan sekolah.
Penting untuk dicatat bahwa Oswald telah tinggal di Uni Soviet selama beberapa tahun dan menikahi seorang wanita Rusia. Tepat 2 hari kemudian, Oswald ditembak mati di depan umum di ruang bawah tanah kantor polisi Dallas. Pembunuhnya adalah pemilik klub malam lokal Jack Ruby yang menjelaskan motifnya membunuh Oswald adalah untuk melindungi istri Presiden Kennedy. Jack Ruby sendiri meninggal dalam penjara beberapa tahun kemudian akibat kanker menurut laporan resmi. Penyelidikan atas pembunuhan John Kent dikepalai oleh Komisi Warren yang didirikan secara khusus dinamai dari ketuanya Errol Warren yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Komisi ini berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat sebelum awal kampanye presiden yang baru, dan kesimpulan yang mereka hasilkan dinilai meragukan oleh banyak orang Amerika. Komisi ini secara resmi mengumumkan Oswald sebagai pembunuh tunggal. Motifnya yang tidak jelas membingungkan banyak orang. Karena jika Oswald adalah pembunuh tunggal dan ingin mendapatkan ketenaran, mengapa dia tidak mengakui motifnya? Jika dia bertindak atas dasar ideologi politik lainnya, mengapa tidak diungkapkan? Selain itu, kemampuan penembakan Oswald dinilai rendah sehingga membuat misteri seputar bagaimana dia menembak dengan cepat dan dengan jelas melakukan tembakan yang mengenai sasaran dari senapan yang harus diisi ulang untuk setiap tembakan. Peristiwa-peristiwa ini telah memunculkan banyak teori tentang alasan sebenarnya di balik pembunuhan Kennedy. Salah satu teori konspirasi yang cukup populer adalah bahwa pembunuh Presiden AS ke-35 dipesan oleh Wakil Presiden Lyndon Johnson. Ada pendapat bahwa Kennedy kecewa dengan Johnson dan berencana untuk mengumumkan calon Wakil Presiden lain untuk pemilihan berikutnya. Selain itu, Johnson terlibat dalam skandal korupsi yang akan diadili. Salah satu pendukung terkenal teori ini adalah Roger Stone, yang bahkan pada tahun 2014 menerbitkan buku berjudul The Man Who Killed Kennedy. Dia menulis bahwa upaya pembunuhan terhadap John Kennedy di Dallas dilakukan oleh orang-orang yang pada saat itu ingin mengambil alih pemerintahan Amerika. Menurut Stone, orang-orang ini termasuk Richard Nixon dan Lyndon Johnson, yang kemudian menjadi Presiden AS berikutnya. Dia juga mencatat bahwa Johnson secara khusus terlibat dalam merancang rute konvoi Presiden Kennedy di Dallas dan mengarahkannya melewati perpustakaan sekolah tempat penembak ditempatkan. Ada juga catatan tentang hubungan Johnson dengan Jack Ruby yang membunuh Oswald. Hal lain yang mendukung teori ini adalah dalam memoir mantan agen CIA, Howard Hunt, yang mengklaim bahwa pemilik kontrak pembunuhan presiden adalah wakil presiden. Penyelidikan atas pembunuhan Kennedy menunjukkan bahwa beberapa petinggi CIA termasuk David Atwood Phillips yang mengawasi operasi di Kuba terlibat dalam perencanaan pembunuhan itu pada tahun 1964. Pada tahun 1990-an, seorang narapidana bernama James Fields, juga dikenal sebagai James Sutton, yang telah dipenjara selama beberapa tahun, mengaku sebagai salah satu pelaku pembunuhan Kennedy. Fields mengklaim bahwa Oswald adalah bagian dari kelompok penembak yang saling mengamankan satu sama lain, tetapi Oswald sendiri tidak telah menembak. Selain itu, ada pandangan bahwa Lyndon Johnson adalah seorang Freemason tingkat tinggi dan bahwa pemerintah bayangan sebelumnya mengendalikan penyelidikan kejahatan ini. Dalam upaya menghilangkan bukti dan saksi yang tidak diinginkan, ada teori yang menyebut bahwa CIA yang memberikan persetujuan untuk pembunuhan presiden. Tetapi motif utama di balik upaya pembunuhan Kennedy adalah masalah struktural. Contohnya adalah kegagalan invasi Teluk Babi sebelumnya. Pensiunnya Direktur CIA Allen Dulles, kritik terhadap upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Uni Soviet, dan keinginan mengakhiri perang di Vietnam. Pada tahun 1995, mantan perwira intelijen militer John Newman mengungkapkan bahwa CIA dan FBI membersihkan catatan mereka dengan menghilangkan informasi yang menunjukkan hubungan jangka panjang dengan Oswald. Newman juga berpendapat bahwa tokoh kunci dalam organisasi pembunuhan adalah kepala kontraspionase CIA yang menyewa mafia untuk menghilangkan Kennedy. Bahkan, Vladimir Putin pernah menyatakan keraguan terhadap kebenaran versi resmi pembunuhan ini. Marilah kita ingat kembali pembunuhan Presiden Kennedy, karena ada versi yang menyebut bahwa pembunuhan Presiden Kennedy diatur oleh agen khusus Amerika Serikat. Selain itu, ada klaim bahwa tekanan pada kelompok mafia menyebabkan CIA kehilangan sumber tambahan pendanaan dari perdagangan narkoba yang tentu saja tidak memuaskan kepemimpinan agensi tersebut. Beberapa menganggap bahwa mafia sendiri yang mengatur pembunuhan Kennedy. Mafia setidaknya memiliki dua klaim serius terhadap presiden. Pertama, terkait dengan Kuba sebelum revolusi Castro. Kuba adalah ladang emas bagi mafia Amerika.
tempat mereka secara bertahap memindahkan sebagian besar bisnis mereka untuk menghindari pemerintah federal. Kegagalan dalam kasus Teluk Babi menghancurkan struktur kegiatan mafia di Kuba. Alasan kedua adalah perlawanan yang diungkapkan sebelumnya oleh Kennedy terhadap mafia. Teori lain menyatakan bahwa alasan pembunuhan presiden adalah kebijakan dalam negeri yang ditekuninya, yaitu perjuangan untuk hak-hak orang berkulit gelap. Di selatan negara ini, hal ini dianggap sebagai penghinaan. Pada akhir tahun 60-an, Jaksa Agung New Orleans menuding seorang bernama Clay Shaw yang merupakan anggota kelompok ekstrem kanan. Menurut jaksa, Shaw bersama beberapa orang lain, termasuk satu yang meninggal misterius selama penyelidikan, bersekongkol untuk membunuh Kennedy yang membuat mereka marah dengan dukungannya terhadap kesetaraan rasial. Penting untuk dicatat bahwa semua tersangka dalam kasus ini memiliki hubungan dengan Oswald yang mungkin bukan kebetulan. Kennedy dibunuh selama kunjungan ke negara bagian Texas yang dianggap sebagai jantung selatan Amerika dan perwujudan semangatnya. Para konspirasionis tidak mengesampingkan kemungkinan campur tangan Uni Soviet dalam pembunuhan tersebut. Mereka percaya bahwa KGB merencanakan upaya pembunuhan Kennedy dengan bantuan Oswald yang direkrut serta istrinya Marina. Pada awalnya beredar desas-desus bahwa mata-mata Soviet bisa saja terlibat dalam pembunuhan ini, tetapi penyelidikan resmi tidak pernah serius mempertimbangkan keterlibatan Uni Soviet. Namun, pada tahun 2021, mitos ini dihidupkan kembali dalam buku berjudul Operation Dragon, The Kremlin and the USA's Secret War. Bahkan, ada teori yang mengatakan bahwa John F. Kennedy sengaja pergi ke Texas, di mana NASA berbasis untuk mengumumkan kontak pemerintah Amerika Serikat dengan makhluk luar angkasa. Selama semua penyelidikan atas pembunuhan Kennedy, sekitar 60 saksi tewas dalam keadaan yang mencurigakan. Bahkan polisi dan wartawan yang pernah berada di rumah Oswald dibunuh. Sebagai contoh, orang yang pertama memeriksa tubuh Kennedy mencatat bahwa peluru masuk melalui tenggorokan, tetapi setelah berbicara dengan agen FBI, ia mengaku bahwa dia salah. 5 tahun setelah kematian John F. Kennedy, saudaranya Robert Kennedy mencalonkan diri sebagai presiden. Meskipun diprediksi akan sukses, pada tanggal 6 Juni 1968, dia ditembak mati di Los Angeles oleh Sirhan. Alasannya konon karena Amerika Serikat mendukung Israel, khususnya kaum Zionis secara keseluruhan. Namun banyak fakta yang menunjukkan bahwa pembunuhan ini juga terencana dan Robert ditembak oleh penjaganya sendiri. Sebagian besar dokumen terkait dengan kematian Kennedy masih dikecualikan hingga saat ini. Namun agen intelijen membantah keterlibatan mereka dalam upaya pembunuhan terhadap presiden, sehingga kita hanya bisa berspekulasi dan menunggu hingga dokumen-dokumen diungkapkan. Terima kasih setelah menonton. Terima kasih atas tontonan. Terima kasih sudah menonton dan tetap terhubung dengan Ruang Komando.